Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Desti Mustika Ramadan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini dalam hal membedah mata kuliah sistem berbasis pengetahuan terkait intelligent agent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Genta Hendra Irawan diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai intelligent agent. Apa sih itu intelligent agent? Intelligent agent ini merupakan suatu entitas atau suatu software entitas yang dapat membuat keputusan dan memungkinkan artificial intelligence atau AI untuk belajar dan bekerja menerapkan solusinya di suatu lingkungan atau environment yang kita tentukan. Intelligent agent ini memiliki beberapa level autonomi atau kemandiriannya yang dapat melakukan tugasnya yang repetitif, prediktif, dan spesifik untuk user pengguna atau suatu aplikasi. Contohnya itu kalau untuk user adalah absen pagi untuk dosen atau guru atau pegawai yang biasanya dilakukan melalui scan sidik jari dan juga muka, dan juga absen pulang. Alat itu merupakan sebuah intelligent agent, termasuk juga untuk aplikasi. Contohnya itu adalah Siri di Apple atau Cortana di Windows yang dapat melakukan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh program tersebut. Contohnya itu speech recognition untuk menanyakan sesuatu dan langsung mencarikannya oleh aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya, sebuah agen memiliki siklus hidup, yaitu perceiving, thinking, dan juga acting. Perceiving di sini maksudnya adalah IE atau intelligent agent ini dapat memantau atau memahami apa yang mereka dapat dari lingkungan yang di-assign untuk mereka. Itu data tersebut itu dilakukan seharusnya untuk melakukan thinking atau pemikiran solusi yang optimal untuk dilaksanakan. Dan acting itu adalah sebuah aksi atau tindakan berdasarkan dari thinking mereka atau keputusan mereka yang buat seperti itu. Lalu dari sisi fundamental, menurut Profesor Nikolai Kasabov, sistem AI atau IE ini harus memiliki karakteristik. Yang pertama adalah belajar dengan cepat dari data. Datanya itu merupakan data yang memiliki kuantitas yang sangat besar karena akan melakukan learning dan juga aksi secara repetitif dan juga kontinu. Itu semua sih tergantung dari model yang diterapkan kepada mereka. Lalu yang kedua adalah beradaptasi online dan juga real time. Beradaptasi online di sini maksudnya adalah tidak memerlukan seluruh input secara totalitas untuk mendapatkan solusinya. Contohnya itu seperti algoritma sorting, selection, dan juga insertion sorting, di mana selection sorting ini memerlukan seluruh input untuk melakukan sortingnya. Jadi semua variabel itu dimasukkan dulu semua kepada program dan untuk melakukan contohnya adalah sebuah array, lalu dibuatkan semuanya dari misalkan terkecil ke terbesar. Sedangkan untuk insertion sorting itu hanya memerlukan satu item per looping atau per pengulangan itu untuk mengulangi sortingnya hingga selesai. Suatu misalnya mendapatkan satu item dulu baru masukkan ke array, dan yang kedua dimasukkan lagi ke array, dan yang kedua itu baru disorting dari dalam arraynya itu mana yang terkecil mana yang terbesar. Lalu selanjutnya dilakukan repeating seperti itu hingga selesai. Itu sih kurang lebih contoh dari beradaptasi online dan real time di sini. Lalu yang ketiga adalah dapat menganalisa diri sendiri perihal tindakan yang IE ini lakukan, bukan AI tapi IE, dan juga error yang dia dapat, dan juga
suksesnya dari tindakan yang AI ini lakukan, sehingga dapat melakukan solusi selanjutnya atau life cycle selanjutnya lebih optimal lagi. Lalu yang keempat adalah belajar dan meningkatkan kualitas diri melalui interaksi dengan lingkungan. Seperti kita manusia, ya, dari saat kita kecil gitu, dari SD, dan juga tiba-tiba masuk ke SMP, itu otomatis lingkungan kita berbeda, jadi kita perlu beradaptasi ulang dengan lingkungan SMP yang berbeda sekali dengan SD yang kita lalui dulu, seperti itu kurang lebih. Lalu yang ke selanjutnya adalah memiliki kapasitas dan penyimpanan untuk penyimpanan pengambilan memori base example, seperti untuk menyimpan apa yang mereka dapatkan gitu. Itu tergantung dari model yang diterapkan sih. Ada yang tidak menyimpan sama sekali, jadi hanya melakukan pengamatan lalu aksi, pengamatan, pencarian sosial lalu aksi, seperti itu. Ada juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki parameter untuk menyatakan memori jangka panjang dan pendek yang AI ini dapat, dan juga usia AI dan juga kelupaan mereka dan sebagainya. Itu yang menurut Profesor Nikolai Kasabov. Lalu selanjutnya menurut Michael Winikoff dan juga Lynn Padham, mereka berdua setuju bahwa pendapatan AI di lingkungan akan yang pertama adalah merespon terhadap perubahan lingkungan atau environment sewaktu-waktu. Jadi tidak perlu secara real time seperti yang dikatakan oleh Profesor Nikolai. Hanya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang telah diprogram ke AI tersebut. Namun juga AI harus dapat mengejar tujuan atau sasaran atau goals secara fleksibel dan kuat. Maksudnya ini tuh lebih ke hubungan dari hubungan antara AI yang lebih fleksibel dan kuat. Lalu yang ketiga adalah secara opsional juga, agent perlu rasional yang bisa melakukan analisis belief, desire, dan intention atau PDI. PDI ini maksudnya seperti contohnya kalau misalkan AI ini didesain untuk melakukan sebuah pemetaan jadwal untuk kita gitu. Kan ada biasanya kita itu mendapatkan jadwal yang penting, dan juga jadwal yang kita inginkan, desire kita, dan juga ada jadwal yang kita pikirkan itu wajib. Itu sama aja seperti tadi. Jadi program ini akan melakukan sebuah solusi yang optimal untuk kita, jadwal apa yang seharusnya kita eksekusi, seperti itu berdasarkan dari BDI kita. Ya, lanjut. Jadi berdasarkan dari ketiga ilmuwan tadi lebih tepatnya, faktor utama untuk AI ini untuk dapat kita katakan untuk berjalan atau supaya itu pertama adalah sebuah AI harus memiliki kemampuan untuk memahami lingkungannya, yaitu seperti perceive ya tadi ya, dari lingkungan saya dari life cycle-nya, untuk mendapatkan pengamatan dari suatu lingkungan yang kita asal dia untuk lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah hasil observasi tersebut harus digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, keputusan tersebut atau solusi yang AI ini dapatkan itu seharusnya menghasilkan setidaknya sebuah aksi atau tindakan. Dan yang keempat, aksi tindakan tersebut yang dilakukan oleh AI ini harus merupakan tindakan rasional. Contohnya misalnya ada sebuah AI yang mengoptimalkan pekerjaan di suatu perusahaan. Kan misalnya ada suatu pekerja yang performanya tidak bagus, bisa dipecatkan gitu. Namun kan ada juga atribut lain yang perlu dipertimbangkan kembali, seperti saat kita sedang COVID saat ini, kita tidak bisa mengucapkan sembarangan seperti itu kan. Ada perlu dipertimbangkan juga kedua belah pihak dari perusahaan dan juga pekerja untuk bisa saling menentukan setidaknya tidak merugikan, sangat merugikan untuk kedua belah pihak. Jadi maka itu perlu tindakan rasional. Baik, selanjutnya adalah komponen utama AI ini kita ada 3 yang paling utama ya.
Yang pertama adalah sensor, yang kedua aktuator, dan juga efektor. Sensor seperti kita lihat dari ilustrasi ini adalah sebuah kata. Jadi bisa kita simpulkan itu merupakan sensor ini perangkat yang dapat mendeteksi perubahan pada lingkungan dan memberikan pengamatan kepada perangkat yang lain, memberikan hasil apa yang mereka amati ke perangkat yang lain untuk melakukan sebuah solusi yang optimal itu. Contohnya itu seperti sensor infrared, kamera, sensor suhu, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah aktuator. Yang kedua adalah aktuator, merupakan komponen dari mesin yang mengkonversikan energi menjadi gaya gerak, dan juga bagian yang ini hanya bertugas untuk menggerakkan dan mengkotorkan sistem. Contohnya itu seperti penggerak elektrik ya, atau motor elektrik, gear, rel, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah efektor. Efektor itu baru bagian dari limbs-nya atau organ-organ luarnya itu, perangkat yang dapat berubah atau memberi efek gitu kepada lingkungan. Contohnya itu seperti kaki, roda, tangan, sayap, monitor, dan sebagainya. Nah, dari itu juga terdapat bentuk agent yang berupa, yang pertama itu merupakan human agent yang memiliki mata, telinga, dan organ lainnya, di mana bekerja sebagai sensor. Lalu ada juga tangan, kaki, dan juga saluran suara sebagai aktuator. Yang kedua adalah robot agent yang memiliki kamera, finder infrared, dan juga NLP sebagai sensor, dan juga berbagai jenis motor penggerak sebagai aktuatornya. Lalu yang ketiga adalah software agents yang memiliki penekanan tombol atau content file sebagai sensor inputnya, dan tindakan berdasarkan input tersebut itu akan ditampilkan kepada layar sebagai output. Contohnya misalnya kita ingin membuka file video, itu merupakan file tersebut itu merupakan sebuah input, dan juga apa yang kita tonton di layar itu merupakan outputnya. Contoh simpelnya. Lalu selanjutnya ada representasi PAS yang merupakan salah satu model untuk pengembangan IE, dapat digunakan untuk mengelompokkan properti IE. PAS ini ya kepanjangan dari P untuk performance measure, yang E ini untuk environment, yang A itu adalah actuatornya, dan S untuk sensornya. Contoh penggunaan representasi ini untuk memudahkan kita merancang suatu IE ya. Contohnya adalah mobil self-driving itu dapat dinyatakan sebagai yang performance-nya adalah keselamatannya itu, keselamatan penumpang dan juga orang lain yang di luar mobil. Yang kedua adalah waktu di sini adalah waktu untuk dari tempat mulai sampai tujuan, dan yang ketiga adalah kenyamanannya, contohnya itu. Yang kedua adalah environment-nya yang merupakan sebuah jalan lintasan ke tujuan, dan juga kendaraan lain, dan juga palang jalan yang kadang-kadang kan disuruh untuk tidak boleh berhenti, tidak boleh belok. Dan yang ketiga adalah aktuatornya yang merupakan pengemudiannya atau steeringnya. Lalu ada akseleratornya atau percepatan buat mobilnya, ada rem juga, lampu sen, dan juga klakson. Lalu yang keempat ada kamera, GPS, speedometer, odometer, dan juga akselerometer. Seperti itu. Dan selanjutnya ada tipe-tipe dari IE. Ada di sini ada 5 ya, yang dikelompokkan itu berdasarkan kecerdasan kemampuannya, tapi semua tipe ini memiliki suatu kesamaan, yaitu memungkinkan untuk meningkatkan performanya dan juga menghasilkan action atau aksi atau tindakan yang lebih baik setiap waktu. Yang pertama adalah simple reflex agent, yang merupakan pengambilan keputusan dibuat dari persepsi saat itu juga. Yang sebelum persepsi sebelumnya itu diabaikan atau dibuang, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan kalkulasi keputusannya. Kinerja agent ini menggunakan condition action rule, yang artinya IE ini akan memetakan kondisi environment saat ini untuk melakukan tindakan. Jadi variabel untuk melakukan kalkulasi itunya
solusinya hanya di saat mereka mendapatkan persepsi di saat itu juga. Seperti yang dilihat dari diagram ini, agent mendapatkan perception dari sensor dan akan memulai kalkulasinya, lalu hasil kalkulasi itu akan dilempar ke aktuator untuk melakukan sebuah aksi yang berefek ke lingkungan tersebut. Kelemahan dari simple reflex agent ini yang pertama adalah memiliki kecerdasan yang sangat terbatas karena tidak memasukkan pengetahuan sebelumnya, persepsi yang mereka dapat dan juga aksi dan juga efeknya itu tidak dimasukkan. Lalu yang kedua itu tidak adaptif untuk lingkungan yang dinamis. Kondisi dinamis ini yang variabel dalam suatu lingkungan yang diamati itu selalu berubah-ubah. Itu mungkin bisa memberi efek kepada agent yang melakukan aksinya itu tidak sesuai harapan agent tersebut. Karena mungkin di saat mereka melakukan kalkulasi solusi setelah mendapatkan persepsi itu, tiba-tiba lingkungan itu memiliki variabel yang berbeda gitu. Lalu yang ketiga adalah ukurannya terlalu besar untuk disimpan. Itu soalnya karena persepsi yang mereka dapat itu dilakukan secara keseluruhan ya. Karena itu di sini melakukan pengambilannya itu di saat itu juga kan karena memang semuanya gitu keseluruhan. Dan juga tidak memiliki pengetahuan untuk bagian kondisi non-perceptual. Contohnya dalam simple reflex ini penyedot debu otomatis yang kita biasa lihat di film-film yang bentuknya piringan kecil itu kan melakukan tugasnya di saat mereka mendapatkan input ada debu di berbagai rumah gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah model based reflex agent yang memiliki dua faktor penting, yaitu model dan juga internal state. Model ini dapat bekerja di lingkungan yang variabelnya tidak semua dapat diamati dan dapat melacak situasinya seperti apa update-nya gitu. Makanya di sini ada sensor dan juga memberikan state-nya di saat sensor itu mendapatkan, seperti dilihat di diagram ini. Oke, balik ke modelnya. Itu merupakan pengetahuan tentang how things happen in the world. Lalu yang kedua adalah internal state-nya, merupakan representasi dari kondisi saat ini. Saat ini maksudnya di saat agent ini memulai siklus hidupnya. Itu berdasarkan riwayat pengamatan. Jadi agent ini benar-benar mengingat apa yang telah mereka amati sebelumnya, di life cycle sebelumnya gitu. Dan untuk updating agent ini memerlukan informasi bagaimana lingkungan tersebut berubah dan juga bagaimana aksi agent tersebut mempengaruhi lingkungan, efeknya samping dari action yang mereka lakukan si agent ini. Seperti itu model based reflex agent. Lalu yang ketiga ada goal based agent yang merupakan sama ya, sebenarnya itu sama hampir sama seperti sebelumnya, namun agent ini bergerak berdasarkan dari goals atau tujuan yang diberikan kepada agent tersebut. Kapabilitas model based agent ini akan meluas kapabilitas apa yang mereka bisa itu akan meluas ya, sesuai dengan informasi goals yang mereka dapat dan juga ketiga maupun penting yang mereka punya gitu. Akan memerlukan sequence panjang untuk goal based agent ini untuk mendapatkan tindakan yang memungkinkan dan membuat agent ini bisa membuat agent ini proaktif. Contohnya misalkan catur ya, AI yang bisa main catur gitu, dimana kan di setiap langkah dari mulai hingga selesai pertengahan permainan itu langkah-langkah yang paling optimal itu meningkat secara eksponensial kan. Misalkan di saatnya kan cuma ada 12 pion kalau saya tidak salah, itu kan hanya cuma ada 12 kemungkinan ya, mau apa dulu yang dimajukan gitu kan. Prajurit yang paling depan itu hanya bisa menjalankan 2, jadi ada di depan ada 6, jadi ada 12 gitu kan, ada 12 kemungkinan. Dan di saat permainan itu berlanjut itu akan mendapatkan kemungkinan jalan yang meningkat secara eksponen, jadi akan memberikan agent ini waktu yang lebih panjang lagi untuk memikirkan jalan apa yang lebih optimal gitu. Lalu yang selanjutnya adalah utility based agent. Cara kinerjanya itu sama seperti yang goal based agent sebelumnya, namun ditambahkan dengan
komponen untuk mengukurkan utilitasnya. Tidak hanya bereaksi berdasarkan tujuan, tapi juga apa, memikirkan agen ini jalan apa yang terbaik untuk menggapai tujuan tersebut. Jadi memungkinkan juga untuk database ini bekerja lebih efisien daripada database agent kalau misalkan ada banyak sekali jalur untuk menggapai tujuannya. Karena kan yang diambil itu hanya yang sangat memungkinkan untuk dilakukan secara efektif gitu. Lalu yang terakhir adalah learning agent. AI learning agent ini memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan AI ini, jenis AI model ini dibuat dengan pengetahuan mendasar dan akan belajar ulang dan akan beradaptasi lagi melalui learning yang dilakukan secara kontinu. Learning agent ini memiliki 4 komponen utamanya seperti kita lihat dalam diagram ini, yaitu adalah learning element, kritik, performance element, dan juga problem generator. Yang learning element ini bertanggung jawab untuk melakukan improvement atau perbaikan dengan learning dari lingkungan environment yang ditetapkan kepada dia. Lalu yang kedua adalah kritik, yang merupakan elemen learning dengan mengambil feedback. Jadi agent ini melakukan feedback dari self kritik. Jadi dia mengkritik diri sendiri untuk mengabarkan apakah kerjanya itu sudah baik yang berdasarkan dari standar performa yang ditetapkan oleh pembuatnya. Lalu yang ketiga ada performance element yang bertanggung jawab untuk memilih aksi atau tindakan eksternalnya. Yang terakhir adalah problem generator yang kita jelaskan ini adalah merupakan bertanggung jawab untuk menyarankan tindakan yang akan mengarah pada pengalaman baru dan yang informatif. Oleh karena itu ya bisa kita dapat bahwa learning agent ini dapat belajar menganalisis kinerja dan juga mencari cara baru untuk meningkatkan performa kinerjanya. Untuk peluang itu atau kesempatan penerapan learning itu sudah banyak. Yang pertama adalah pencarian, pengambilan, dan navigasi informasi seperti Google ya, karena itu merupakan suatu AI yang sangat besar, sebuah intelijen yang sangat besar ya sistemnya ini. Yang kedua adalah misalkan tugas atau repetitif seperti yang saya bahas tadi, seperti absen pagi atau pengecekan dokumen seperti itu. Lalu ada diagnosis medis ya, yang tidak yang tidak krusial dan signifikan, yang misalkan dilihat dari gejala-gejalanya. Ketika ada vakum cleaner seperti kita bahas yang ada di perumahan yang bentuknya piringan kecil itu. Lalu ada juga mobile self driver yang masih dalam tahap pengembangan dan improvement ya sekarang. Ya mungkin sekian dari saya. Mungkin kita bisa bahas disimak selanjutnya yang diskusi ini yang akan merupakan beberapa contoh aplikasi terapan AI. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada kelompok 3 untuk memaparkan materi terkait intelligent agent. Dipersilakan. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian rekan saya yang bernama Windy Antania Sasmita, dan teman saya satu lagi yang bernama Widaningsih. Dipersilakan. Mungkin bisa digantikan dulu oleh kelompok lain, karena ini sepertinya dari sinyal Windy-nya kurang stabil, dan kebetulan PowerPoint-nya juga itu ada di Windy, belum di-share di grup juga. Bagaimana kalau misalkan lanjut ke kelompoknya Rifki? Gak apa-apa. Gimana Rifki? Apakah bersedia?
Ya bersedia. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebentar saya present now dulu ya. Sebelumnya di on cam dulu ya. Iya. Tapi untuk sekarang saya rasa saya absen dulu ya untuk on cam-nya. Sedang tidak prima sebenarnya. Ini kelihatan tidak PowerPoint-nya? Masih loading. Ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Di sini pembahasan mengenai intelligent agent ya. Untuk pertama-tama apa sih intelligent agent itu? Kalau dari definisi sih ini sebuah entitas di mana entitas ini akan menerima sebuah persepsi ya, sebuah persepsi melalui sensor dan agent ini akan merespon ya, dalam bentuk aksi ya, melalui aktuator gitu atau effectors lah gitu. Untuk kata sinonimnya ya, ada effectors, ada actuator, sama saja. Ya, untuk persepsi itu berdefinisi dari persepsi itu sesuatu atau hasil yang yang permanen gitu, yang bisa kita pahami lah melalui indera perasa kalau manusia memesinkan melalui sensor gitu, seperti light dependent resistor itu LDR kalau nggak salah. Nah, pakai untuk untuk mendeteksi perubahan cahaya gitu. Jadi bisa suatu resistor variabel. Dan di sini intelligent agent itu terdiri dari dua komponen ya, ada arsitektur dan agent program. Jadi agent itu terdiri dari arsitektur dan agent program. Arsitektur sendiri itu tempat atau mesin ya, di mana agent tersebut berjalan. Contohnya mobil cerdas gitu. Nah, mobil cerdasnya itu itu arsitekturnya. Kalau agent program itu yang mengeksekusi agent function itu. Jadi agent functionnya itu adalah ya yang bertugas untuk memakan informasi yang didapat dari lingkungannya untuk menjadi dimakan ke action apa saja yang mau lakukan. Ya, jadi ini untuk singkatnya, sensor menerima perception, actuator memberikan action. Nah, contoh implementasinya ya seperti yang ini, yang familiar gitu. Ada Alexa dari Amazon, ada Siri, iPhone, ada Google Assistant. Oke, untuk tipe intelligent AI ada 5 ini. Ada reflex agents, ada model-based agents, ada goal-based, ada utility-based, dan ada learning agents. Reflex agents ini juga sering disebut sebagai simple reflex agents, dan model-based agents ini sering disebut dengan model-based. Untuk reflex agents ini simple ini. Sebenarnya kita juga pernah melakukannya waktu
program gitu, waktu dulu Java atau Pascal juga pernah. Ini cuma if else ya, ini cuma if else. Tapi ya kalau kita di Java itu kan waktu dulu pernah membuat program menghitung luas segitiga gitu. Jadi yang persepsinya itu diinputin secara manual gitu sama manusia. Tapi cara kerjanya sih cuma if else gitu. Simple sebenarnya yang ini. Dan ini juga reflex agent ini tidak berurusan dengan state, karena di reflex agent, simple reflex agents ini dia sistemnya itu tidak menyimpan state, tidak menyimpan knowledge lah about mengenai environment-nya, lingkungannya. Model based agents ini merupakan salah ketik ini, kurang ketikan, ini merupakan improvement-nya dari reflex agent ya. Maaf, ini harusnya ada kata improvement. Nah, di sini improvementnya itu apa? Di sini dapat menyimpan state, dapat menyimpan knowledge. Jadi dia kan untuk untuk melakukan actuators, untuk melakukan action rules gitu. Jadi di model base ini tidak perlu langsung mendapatkan dari environment. Di sistem ini bisa membawa, bisa menggunakan state dari apa sih yang telah dialami gitu oleh sistemnya. Jadi gak usah manual ambil lagi dari environment gitu. Untuk goal based agents sama ini merupakan improvement. Jadi semakin kesini itu semakin mengimprove gitu. Ini improve dari model based. Nah, kalau yang ini sudah diberi kemampuan untuk memiliki goal gitu. Salah satu contohnya mobil pintar, cerdas gitu, yang bisa oke lah, saya mau ke kota A, jadi dia sudah memiliki goalnya gitu, mau kemana dan ke arahnya ya. Dan di sini ada perluasan dari action, ini maksudnya itu terjadi di sini nih, searching dan planning ada di sini. Jadi akan dari semua action yang pernah dilakukan bisa diperluas lagi gitu sama sistemnya supaya jadi lebih baik. Ini dijelaskan di video yang Bapak ada kirim kemarin nih. Lebih mendetailnya ada di video Pak Radia. Utility based agents improvement. Nah, di sini mah dibekali utilitas untuk yang berfungsi untuk memilih action. Jadi actionnya itu kan bisa saja banyak gitu, dari persepsi yang diterima oleh sistem. Jadi banyak alternatif lah. Nah, dari banyak alternatif ini dipilih yang paling efisien, yang paling sedikit lah, yang paling sedikit stepnya. Jadi supaya cepat, efisien gitu. Nah, ada di sini utility-nya. Nah, how happy I will be in such a state. Jadi ya maksudnya itu kan sistem kan kalau yang sering kita dengar gak bisa senang atau sedih gitu. Tapi maksud di sini itu yang actionnya itu gak banyak makan resource, itu banyak makan memori. Nah, untuk yang terakhir ini yang kelima, learning agents. Di sini ada empat komponen. Yang pertama adalah learning elements. Dari atas dulu ya. Yang pertama kritik. Nah, ini kritik ini untuk mengevaluasi action yang pernah dilakukan, ini feedbacknya ke sistem bagaimana. Nah, dari kritik itu yang kedua learning elements. Nah, kalau learning elements itu mengambil inputnya dari kritiknya. Nah, dari kritik itu untuk apa sih kegunaannya? Jadi menerima feedback, jadi kegunaannya untuk mengimprovement ya. Untuk
komponen ketiga ada performance di sini. Kalau ini performance element itu untuk apa ya? Untuk menentukan action yang harus diambil untuk mengimprove performa dari sistemnya. Yang terakhir problem generator, ini untuk eksperimen lah bagi sistem. Contoh implementasi lagi. Ini dari link yang Bapak kirim kemarin, Ride Web Monitor 1.3. Di sini di webnya sudah saya ambil, ini sudah saya copy paste. Jadi ini itu singkatnya ya. Singkatnya itu akan melakukan cek dari dari sesuatu yang kita sukai di internet gitu. Jika ada perubahan terhadap konten atau apanya, jadi programmer akan melakukan notifikasi, memberitahu pengguna. Tool ini juga dapat otomatis mendownload jika terjadi perubahan konten. Nah, di sini ada 4 kemungkinan nih, 4 kemungkinan. Jika on download, maksudnya on download jadi jika si user mengaktifkan fitur download kalau terjadi perubahan, dan yang kedua ada konten berubah, maka actionnya itu download konten dan lakukan notifikasi. Untuk yang kedua ada on downloadnya jalan. Konten tidak berubah berarti program idle dan tidak melakukan apa-apa, gak notifikasi, gak download. Nah, yang ketiga ada download dan konten berubah. Kalau ini yang dilakukan oleh sistem ya lakukan notifikasi saja. Ya untuk yang terakhir ya ideal, jadi ada idealnya ada 2. Untuk ini persepsi dan actionnya, untuk contohnya ya jika kita menggunakan di softwarenya gitu. Oke, saya sebagai user, saya aktifkan fitur download jika terjadi perubahan konten dan ternyata konten berubah, maka filenya itu di-download dan sistem juga melakukan notifikasi gitu kepada saya. Ya, jadi sekian. Kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pemaparan materi terkait intelligent agent. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 2, dipersilakan. Oke ya, singkat aja. Nama saya Nur Hajar dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan ada 5 tipe intelligent agent ya. Nah, terus ada juga beberapa tipe yang udah disebutin gitu contohnya. Nah, kalau bisa sebutin ya minimal 1 untuk tiap tipe intelligent agent gitu. Pasti. Jadi contoh implementasinya gitu ya, seperti itu kan. Untuk yang pertama reflex agent nih, contohnya ya tadi saya sebutkan ya, yang ini juga reflex agent, soalnya cuma if else nih, dan untuk yang model based agent, saya tadi melihat materi di internet itu, apa sih yang Google Smart Car itu disebutnya dari W itu huruf pertamanya Umba Wulo, pokoknya Smart Car dari Google itu merupakan model based agent karena Smart Car tersebut dapat menyimpan informasi dari environment-nya supaya dijadikan supaya
dijadikan sebagai bahan untuk melakukan action rule ya dari sistemnya. Untuk goal based sama, ini goal based agent smart card juga, smart card termasuk. Jadi kalau sudah memuat misalkan suatu sistem membuat goal based berarti sudah memuat semuanya sebenarnya menurut dia. Jadi dari misalkan smart card tadi kan merupakan implementasi dari tipe intelligent agent, tipe goal based agent, berarti ini model based agent dan reflex agent juga sudah terimplementasi gitu. Soalnya kan seperti kalau kita lihat di sini, ini cuma improvementnya gitu, dari reflex agent ke utility based agent itu cuma improvement. Jadi kalau sudah mengimplementasinya yang paling improvement, berarti yang sebelumnya juga sudah terimplementasi. Soalnya kalau dilihat dari diagramnya punya segalanya gitu ya untuk utility based agent. Tadi yang smart card itu goal based ya. Untuk yang utility based agents ini implementasinya saya mohon maaf ya, saya tadi belum menemukan gitu contohnya di internet. Soalnya kebetulan juga sih tadi yang goal based juga ketemunya gitu. Kalau smart card dari Google itu termasuk implementasi dari goal based. Tapi kalau yang utility mohon maaf saya kurang tahu. Mungkin Fajar Nur Rahman rekan saya bisa membantu. Untuk yang learning agent, untuk yang learning agent itu Google pokoknya AI assistant itu, AI assistant seperti Google Assistant, Siri dan lain-lain itu termasuk learning agents karena dapat belajar sendiri gitu. Kalau kita nggak ada itu bisa mengaktifkan supaya si asisten itu lebih mengenal kita lah. Yang saya tahu sih dari tipe 1 ke tipe 4 itu merupakan improvement ya, tapi untuk yang kelima itu berbeda lagi gitu, bukan improvement lagi, itu sudah beda itunya juga diagramnya ya. Jadi sekian sebelumnya. Boleh menambahkan? Fajar Nur Rahman. Ya, terima kasih. Boleh menambahkan? Boleh dong, kan tadi saya yang minta. Oke, untuk contoh dari tipe-tipe intelligent agent, yang pertama dari reflex agent. Dari reflex agent sendiri itu, jadi contohnya itu yang diberi rangsangan secara langsung gitu, kayak menerima rangsangan dari sensor gitu, ya, misalkan dari tombol, kayak misalkan pengereman, dari misalkan kita menginjak rem sehingga mobil itu mengerem gitu, kayak gitu, seperti itu. Kalau yang refleks tadi ya, yang model base sama goal base, seperti yang smart card. Goal base itu yang lebih ke tujuannya, lebih ke keseluruhannya. Kalau model base itu ke lebih pintar dari refleks. Seperti contohnya kayak si mobil mampu mengetahui apabila di depannya ada mobil yang mengerem dadakan gitu, sehingga ya gitu rem otomatis gitu misalkan. Nah, untuk yang utility base itu jadi bagaimana sistem yang sudah ada dari goal base itu bisa bekerja dengan cepat dan efisien gitu, dengan tingkat safety yang lebih tinggi gitu. Sedangkan yang learning agent itu bagaimana sistem bisa mempelajari kasus-kasus yang baru sehingga dapat berguna untuk memecahkan kasus-kasus yang akan datang gitu. Itu mungkin tambahnya. Ya, terima kasih Fajar Nur Rahman. Oh ya, untuk yang tadi smart card tadi yang dari Google itu Waymo namanya. Ya, Waymo. Dikembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin ada closing statement dari kelompok 2 atau Sudah, dicukupkan? oh ya, dicukupkan. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pemaparan materi terkait intelligent agent akan dilakukan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke. Ini tadi udah ya. Nah, terus sekilas tentang depth first search gitu ya. Kan ada yang dijelasin sama para Derek itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada breadth first search, terus ada depth first search, terus ada heuristic untuk tipe-tipe pencarian untuk intelligent agent itu. Nah, untuk ini laser pointnya kelihatan kan warna merah? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Terlihat. Untuk diffuser sendiri digunakan sebuah, karena kita ngeliat dulu gitu dari per levelnya gitu, dari satu level ke level lain gitu, nggak ngelihat sederajatnya. Contoh nih, dari root kita mulai ke 1. Nah, dari 1 kita nggak ngelihat ke 8 gitu, tapi ngelihat dulu ke cabang yang lainnya. Nah, dari 1 ke 2. Nah, dari 2 kita nggak ke 5 gitu, tapi ke 3. Habis dari 3, balik lagi ke 2, terus ke 4, terus ke 2 lagi. Nah, habis dari 2 ke 1, baru ke 5, baru ke 6, ke 5 lagi, baru ke 7. Nah, untuk breadth first search sendiri, misal dari root ke 1, nah dari 1 itu ke 8 gitu. Terus dari 8 ke 2, dari 2 ke 5, dari 5 ke 9, 10 gitu ya. Terus yang heuristic, misal kalau heuristic, perbedaan heuristic sama depth first search sama breadth first search itu, kalau heuristic lebih ke ngutamain pengetahuan yang udah ada sebelumnya. Semisal nih, kita dari root itu pengen ke 12. Kalau dari kalau oleh depth first search harus di search ke 1, 2 dan sebagainya, harus ke 1 lagi, harus ke 8 gitu. Kalau dari breadth first search harus dari 1, 8, 2, 5 itu sama-sama kurang efektif gitu. Nah, kalau heuristic sendiri, si algoritmanya itu atau si mesinnya atau si agennya itu udah punya pengetahuan sebelumnya, jadi langsung ke 12 dari, jadi contoh dari root ke 8 ke 10 lalu ke 12. Kelemahan dari heuristic sendiri, ada kemungkinan tidak ditemukannya solusi karena solusinya bisa saja terlewat karena kasus berbeda gitu. Kalau dari disampaikan sebelumnya. Oke, kenapa pakai diffuser? Karena studi kasusnya itu pakai Pacman. Nah, ini ada video. Bentar ya, sebelum ke slide selanjutnya, Enak pengen ngecek suara Aji. Aji, halo Aji. Masih belum ada suaranya ya. Oke, sementara lanjut sama Enak dulu. Nah, di sini ada video. Video ini dibikin sama Aji gitu ya. Ini ada program Pacman. Nah, dari program Pacman ini berbasis Python gitu. Terus di run dengan maze atau labirinnya itu tiny, sangat kecil gitu, dengan frame time 0,5. Nah, habis di run ini kita lihat gitu. Nah, kita dapat found with total cost adalah 8, terus search node expand 15. Nah, yang dimaksud dengan pet found ini itu ini gitu, dari si merah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang hasil akhirnya itu, jadi kita nggak ke yang lebih merah, tapi kita yang ke tidak merah gitu. Terus dijelaskan juga bahwa kalau pergerakan si Pac-Man ini, yang pertama kita ngelihat atas, kanan, bawah, kiri gitu. Atas, kanan, bawah, kiri. Dan ini semisal, bentar ya, dipundurin lagi videonya. Nah, si Pac-Man ini posisinya di sini ya awalnya. Atas gak bisa, kanan gak bisa, bawah bisa. Kalau ke kiri enggak dong, kan ke bawah udah bisa duluan gitu. Nah, terus ini atas kan itu balik lagi, gak bisa. Kiri gak bisa, bawah bisa, kanan gak bisa. Nah, terus lanjut, ke atas gak bisa, karena itu bakal kembali gitu. Ke kanan gak bisa, ke bawah gak bisa, nah ke kiri. Gitu aja terus sampai di sini. Nah, di sini sebelumnya si agen udah udah menjelajahi terlebih dahulu sebelum ini di run gitu. Kalau kita ke atas, kalau si agen ke atas bakal ketemu lagi sama titik awal yang ini. Jadi si agen nggak ke atas gitu, tapi si agen ke bawah dan sampai ke goalnya, kurang lebih gitu. Mungkin untuk secara singkatnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pemaparan terkait intelligent agent. Nah, kepada teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok 1 dipersilakan. Mungkin untuk pertanyaannya dari saya sendiri ya, saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Nah, tadi kan di kelompok 1 itu membahas terkait permainan Pac-Man gitu. Yang saya tanyakan, permainan Pac-Man itu tipe dari intelligent agent-nya masuk kemana ya? Terima kasih. Tipe intelligent agent yang pertama sih yang paling sederhana, if else. Karena belum sekompleks sama kayak contohnya intelligent agent dari mobil cerdas gitu ya. Karena ini cuma ngelihat environment-nya gitu. Kalau ke atas bisa kan dilihat itu atas kanan kiri bawah, atas kanan bawah kiri gitu ya. Jadi kalau kosong ya masuk gitu. Kalau nggak bisa ya cari langkah yang lain, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Nur Fajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yang kami telah diskusikan, yaitu tentang intelligent agent. Nah, yang pertama di sini ada apa itu intelligent agent. Nah, intelligent agent ini merupakan suatu sistem agent yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya. Nah, melalui sensor yang digunakan untuk menerima pesan dari lingkungan yang kemudian memberikan respon atau tindakan sesuai dengan apa yang sudah diprogram atau dirancang oleh pembuat guna untuk mempermudah tugas manusia. Nah, jika seorang agen manusia itu memiliki suatu aktuatornya, yaitu mata, telinga, mulut, tangan, dan yang lainnya, maka pada sebuah agen robot, suatu aktuatornya yaitu atau alat motoriknya yaitu seperti kamera dan juga jangkauan inframerah untuk menjalankan sensor. Seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan fungsi dari intelligent agent, di mana fungsi dari intelligent ini yaitu untuk melaksanakan suatu tugas
dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna, individu, proses bisnis, ataupun aplikasi perangkat lunak lainnya. Next slide. Nah, ini merupakan jenis-jenis metode pencarian yang ada di intelligent agent. Di dalamnya yaitu terdapat metode pencarian dalam menemukan solusi. Nah, terdiri dua jenis metode pencarian, yaitu ada teknik pencarian Blind-Search dan teknik pencarian heuristik. Nah, teknik pencarian Blind-Search ini yaitu digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, pada jenis atau metode pencarian ini juga terdapat beberapa metode yang tergolong ke dalamnya, yaitu breadth search dan depth search. Yang selanjutnya yaitu atau metode yang kedua yaitu teknik pencarian heuristik. Nah, pada teknik pencarian heuristik ini yaitu menggunakan suatu fungsi yang dapat menghitung biaya perkiraan ataupun estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan atau disebut juga dengan fungsi heuristik. Nah, dalam pencarian heuristik ini terdapat beberapa metode, yang salah satu metodenya yaitu metode hill climbing. Nah, metode hill climbing ini yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, ini adalah contoh penerapan intelligent agent yang kami ambil. Jadi aplikasinya itu namanya Cookie atau Mitsuku. Dulu namanya Mitsuku, tapi sekarang sudah berubah menjadi Cookie namanya. Ini aplikasi chatbot berbasis web. Jadi karena ini software, sensornya itu input dari kita dan aktuatornya itu tampilan pada layar. Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Mungkin kita akan langsung bertanya kepada Cookie ini, dia itu apa gitu. Jadi nanti Cookie yang menjelaskan. Mungkin bisa tanya, what are you? Mungkin. Nah, jadi bisa dibaca sendiri mungkin ini artinya apa. Untuk informasi saja, jadi Cookie atau Mitsuka ini adalah chatbot yang dibuat oleh Pandora Bot AIML oleh Steve Forswick. Jadi chatbot ini itu sudah 5 kali menang dalam Turing Test Competition yang namanya Loebner Prize. Yang itu dari 2013, 2016, 17, 18 sampai 2019. Dan itu merupakan rekor world record gitu. Mungkin bisa ditanyakan dia itu dibuatnya oleh apa gitu. Coba tanyakan
Ya, dia nggak tahu Indonesia loh. Nah, jadi Cookie ini mempelajari percakapan antara user dengan dia gitu. Jadi setiap kita membahas itu, dia mempelajari jawaban-jawaban kita. Coba tanyakan, who is your programmer? Who is your parent? Oh, enggak, soalnya katanya itu gak punya mama, cuma punya bapak. Oh ya? Iya. Who is your mom? Coba. Who is your mom? Wih, bener. Tadi itu saya sempat nanya gitu, what are you programmed for? Tapi M-nya 1. Terus dia itu jawabnya, I am programmed to spell program with a double M gitu. Sedangkan saya tadi cuma ngetiknya 1, M-nya itu 1, jadi dia itu nyindir gitu. Program itu harus pakai 2M. Terus sebelumnya saya juga nanya apa itu intelligent agent. Dia bilang dia intelligent agent adalah kebalikannya dari agent yang tidak cerdas gitu. TL-nya 2 coba. What is intelligent agent? Tuh, the opposite of dumb agent. Dia itu ngejawabnya itu katanya tadi saya sempat nanya gimana dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan saya. Katanya ada list yang cukup banyak, yang cukup besar. Jadi dia ngejawabnya itu disesuaikan sama list itu. Tapi pas ditanya, jadi kamu menjawab berdasarkan keyword. Tapi dia bilang bukan gitu. Jadi cukup membingungkan. Oh, jadi juga sok-sok menjadi manusia gitu ya. Aduh. Baik, untuk kelompok 3, apakah sudah selesai? Cukup. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok 3, dipersilakan. Mau bertanya, Ya, silakan. saya Fajar Nur Rahman ya, dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kelompok 3 sendiri, bagaimana perkembangan AI agent itu sendiri di Indonesia ini? Terus untuk kedepannya, apakah AI agent di Indonesia akan seperti apa gitu? Izin menjawab. Berdasarkan yang saya tahu kan, saya itu nggak banyak tahu tentang perkembangan AI agent, tapi saya suka nyari-nyari gitu
aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan AI agent di Indonesia. Kebanyakan itu yang saya tahu masih di ini kayak chatbot ini yang dipakai buat apa namanya, bantu di kayak di e-commerce gitu. Astagfirullahaladzim. Ada ada chatbot yang bantu kita buat apa namanya, cari barang di e-commerce tersebut. Terus ada lagi chatbot untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman, dan apa lagi ya? Mungkin itu aja yang saya tahu tentang perkembangan AI agent di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu bagaimana perkembangan AI agent di Indonesia. Bagaimana, Fajar? Apakah ada tanggapan lain? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 sendiri, saya ya selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf gitu atas kendala teknisnya gitu. Harusnya kelompok kami itu presentasi di awal gitu. Karena kendala jaringan, jadi tidak bisa presentasi di awal gitu. Jadi jadinya di akhir. Jadi mohon maaf gitu kepada rekan-rekan semuanya. Baik, langsung saja ya. Jadi pada diskusi kali ini terkait intelligent agent, dapat disimpulkan bahwa intelligent agent ini merupakan suatu sistem agent yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya. Kemudian dalam intelligent agent ini terdiri dari beberapa tipe, mulai dari goal-based agent, kemudian utility-based agent, dan yang terakhir ada learning agent. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.